Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kita perkuliahan fisika dasar. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada materi pertemuan sebelumnya, masih dalam tentang hukum Newton dan aplikasi atau penggunaan hukum Newton, hukum ke-1, ke-2, dan ke-3. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan mesin Atwood. Ya, Atwood kita akan buat dalam bentuk soalan. Oke, kira soalnya seperti ini. Dua buah massa M1 dan M2, di mana M2 lebih besar dari M1. Di sini misalkan M1-nya itu adalah 4 kg dan M2-nya 6 kg. Kemudian massa katrol itu diabaikan dan tanpa gesekan. Jadi kedua massa itu dihubungkan oleh tali pada katrol yang tanpa gesekan dan tanpa kita memperhitungkan massa katrolnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar percepatan kedua massa, jadi percepatan M1 dan M2, dan tegangan pada kabelnya, itu tegangan kabel yang menghubungkan kedua massa M1 dan massa M2. Baik, langkah pertama untuk menyelesaikan soalan ini yang berkaitan dengan Atwood, maka kita harus mengkonstruk atau kita harus menggambarkan diagram bebas bendanya untuk kedua massa, yaitu massa M1 dan massa M2. Maka kita bisa menggambarkan bahwa diagram bebasnya kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira diagram bebasnya seperti ini. Ini ya. Ini saya langsung buat dua. Ini untuk M1 dan yang ini diagram bebas untuk M2. Oke. Nah, pada M1 maka ada gaya yang bekerja. Yang pertama gaya berat, yaitu yang arahnya warna merah ini sebesar M1G, dan gaya tegangan tali yang ini adalah T yang arahnya ke semu Y positif dan yang ini Y negatif. Kemudian dia karena massa M2 lebih besar daripada M1, maka tentu sistemnya akan bergerak ke kanan, searah jarum jam ke sini, bergerak turun ke sini, sehingga kemudian arah percepatannya itu untuk M1 itu arahnya ke atas, dan sementara untuk yang M2 itu arahnya akan ke bawah. Seperti pada sini. Ini adalah M2. M2-nya sama juga, nanti ada yang merah ini adalah gaya beratnya M2G, dan yang T arahnya juga ke atas dan percepatannya arahnya ke bawah. Nah, selanjutnya ya, dari diagram bebas ini maka kita bisa kemudian kita menggunakan hukum 2 Newton untuk M1 dulu ya. Kita tinjau pada benda M1 ya, massa M1 ya. Kita menggunakan hukum 2 Newton, maka akan berlaku karena bendanya hanya bergerak pada arah vertikal, maka yang horizontal itu kita baik tidak ada, sedang nol. Maka yang kita tinjau adalah hanya pada arah gerak vertikalnya. Berarti jumlahan gaya dari Fy ya, Fy ini sama dengan, kita lihat di sini ada T dan ada gaya berat M1G dan T. Yang T arahnya Y positif dan yang gaya beratnya arahnya negatif. Dia M1 minus M1G. Nah, ini sama dengan M1 kali A. Oke. Nah, sementara itu kemudian untuk yang massa M2 ya, massa M2 juga kita bisa menggunakan hukum 2 Newton, maka kita akan peroleh bentuk persamaan yang seperti ini, tetapi kemudian dia menggunakan kalau kita lihat, kalau yang M1 yang minus adalah massa M1G nya, maka di sini harusnya dia akan terbalik ya. Dia akan terbalik menjadi M2G minus T.
sama dengan M1 M2A. Nah, kenapa dia positif yang ini? Karena dia arah gravitasinya, arah geraknya dia juga ke bawah, ya, mengikuti arah vektor gravitasi itu ke bawah juga, sehingga dia percepatannya itu dia positif. Ya, dia positif karena dia searah. Sementara yang T, ya, arah T-nya ke atas, tapi kemudian pergerakan benangnya dia ke bawah, sehingga dia melawan, maka dia negatif, berarti negatif. Nah, lalu kemudian dari kedua persamaan ini, ya, maka kita bisa mengeliminasi T-nya gitu ya, mengeliminasi T. Nah, sehingga kita kemudian kita bisa memperoleh bahwa dari ketika kita mengeliminasi T, maka akan kita dapatkan, ya, M, sebenarnya intinya adalah kita menjumlahkan itu ya. Kita menjumlahkan kedua persamaan ini, ya. Menjumlahkan kedua persamaan ini, maka kita akan peroleh bahwa kalau kita jumlahkan berarti M2G, ya, kemudian minus tambah min M1G. 1G ini untuk yang ruas kiri, ke sana. Kemudian T tambah min T. Nah, bagaimana? Berarti sama dengan 0. Nah, kemudian sama dengan untuk yang ruas kanan berarti M1A atau M2A 2A tambah M1A. Jadi, ya, kita akan dapatkan percepatannya itu sama dengan, ya kan, sama dengan M2 kurang M1 dibagi dengan M1 plus M2 dikalikan dengan G, ya, dikalikan dengan G. Dari sini kemudian kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka 6 kg kurang 4 kg bagi 4 kg tambah 6 kg saya kalikan dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, saya akan peroleh hasilnya itu adalah sekitar, karena M6 kurang 4 dengan 2 10, ya kan, 9 kali 9,8 berarti saya 1,96 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi meter per sekon kuadrat. Ini kita kasih tegak. Oke, nah ini adalah percepatannya. Oke, kita sudah menjawab persoalan yang pertama. Yang ini sudah. Jadi percepatannya itu adalah 1,96 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan menentukan tegangan pada kabelnya. Nah, bagaimana cara menentukan atau cara menghitung tegangan kabelnya, gitu ya? Maka kita bisa mensubstitusi. Jadi substitusi nilai dari A sama dengan 1,96 meter per sekon kuadrat ke persamaan yang pertama, ya. Persamaan pertama itu maksudnya yang ini, sigma EV T min M1G M1A, ya. Maka kita akan peroleh sebenarnya dari sini, dari persamaan ini, ya, kita bisa mendapatkan bahwa T itu sama dengan M1A, oke, kemudian dibagi dengan M1G, yang ini M1G, ya.
Lalu kemudian kita melakukan substitusi dari nilai A, gitu ya. Oke, nah sehingga kalau kita mau masukkan, kita substitusi nilai A sekarang, jadi M2 kurang M1 per M1 plus M2 kali G K tambah M1G. Lalu kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, kalau ini kita samakan penyebutnya, maka akan kita peroleh M1 minus M1 M2 minus M1 kuadrat, ya. Kemudian plus M1 kali M1 berarti M1 kuadrat, kemudian plus M2 kali M1 berarti M1 M2 dibagi dengan M1 plus M2 dikalikan dengan G. Nah, ini sama dengan, ya, kalau kita lihat M1 ini menjadi 0, tinggal M1 M2 tambah M1 M2 berarti 2 kali M1 M2, kemudian saya bagi dengan M1 plus M2 dikalikan dengan G. Maka ini sama dengan kita dapatkan 2 kali 4 kg kali 6 kg saya bagi dengan 4 kg plus 6 kg, ya, dikalikan dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kalau kita selesaikan maka kita peroleh hasilnya adalah 47 Newton. Oke. Jadi kita sudah dapatkan bahwa tegangan tali pada mesin Atwood ini, pada sistem ini adalah 47 Newton, sementara percepatannya itu 1,96 meter per sekon kuadrat. Jadi sebenarnya cukup sederhana kalau kita bisa menggambarkan atau mengkonstruk diagram bebas dari sistem pada soal yang dibaca atau yang dimunculkan dari sini kemudian, ya. Oke, kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada pembahasan soal-soal yang terkait dengan hukum Newton yang lain.